Halo Sobat Rebahan, balik lagi di AP Review, di mana kita akan membahas film-film menarik secara terperinci. Pada video kali ini, kita mau mereview film Korea yang berjudul The Call. Film ini menceritakan tentang psikopat yang berhasil merubah masa depan dari masa lalu. Pasti kalian bingung kan? Sama gue juga bingung. Yaudah, langsung aja kita review filmnya. Hey brother. Hey, stay di AP Review ya. Love you. Scene diawali dengan memperlihatkan So-yoon yang baru saja kembali entah dari mana. Di perjalanan, dia dibantu oleh seorang petani stroberi bernama Paman Sung-ho. So-yoon diantar ke rumah lamanya yang terlihat sudah tidak terawat lagi. So-yoon ketika itu kehilangan ponselnya saat sedang di stasiun. Dan dia mencoba menelpon ponselnya dengan telepon rumah. Orang yang menemukan ponsel So-yoon meminta tebusan untuk ponselnya itu. Dan orang itu akan segera menelponnya kembali. Saat telepon rumah berdering, So-yoon segera mengangkatnya dan mengira telepon tersebut dari orang tadi. Ternyata telepon tersebut bukan dari orang yang menemukan ponselnya. Kemudian So-yoon menjenguk ibunya yang berada di rumah sakit. Di sana So-yoon marah ketika ibunya bilang kalau dia ingin dikubur di sebelah makam ayahnya. So-yoon pun pergi dan meninggalkan ibunya. So-yoon pergi ke makam ayahnya yang telah meninggal karena kebakaran rumah akibat ibunya yang lupa mematikan kompor. Saat sampai di rumah, dia mendapatkan telepon dari orang yang salah sambung. Orang itu meminta bantuan karena ibunya ingin membunuhnya. So-yoon terkejut karena alamat yang disebutkan oleh orang itu adalah alamat rumahnya sekarang. Di malam harinya, So-yoon menemukan ruang rahasia di rumahnya dan menemukan buku harian serta foto wanita. So-yoon bertanya kepada Paman Sung-ho tentang wanita di dalam foto itu. Wanita itu bernama Yong-suk dan ibunya merupakan seorang dukun. Saat kembali ke rumah, So-yoon kembali dapat telepon. Dan orang dalam telepon itu kembali meminta tolong karena ibunya ingin membakarnya. Kejadian aneh pun terjadi. Dari ruang rahasia keluar asap, dan So-yoon melihat bekas terjadinya kebakaran di sana. Lalu So-yoon kembali mendapatkan telepon. Kali ini dia sadar kalau telepon itu dari Yong-suk. Ternyata telepon itu tersambung dari masa lalu, di mana Yong-suk adalah wanita yang pernah tinggal di rumah itu. So-yoon mencoba meyakinkan Yong-suk dengan memberitahu kalau akan ada kecelakaan pesawat hari itu. Dan kecelakaan pesawat itu pun benar terjadi, sehingga membuat Yong-suk percaya kalau So-yoon merupakan orang dari masa depan. Kini So-yoon dan Yong-suk pun mulai berbagi cerita tentang masa lalu dan masa depan. Ketika So-yoon ingin mencari informasi tentang Yong-suk di internet, Yong-suk melarang karena ibunya pernah bilang kalau Yong-suk memiliki nasib yang buruk di masa depan. Di pagi harinya, Yong-suk menelpon So-yoon dan betapa kagetnya So-yoon ketika mendengar suara ayahnya yang berencana membeli rumah itu. Yong-suk pun ingin membantu So-yoon untuk menghidupkan ayahnya kembali. Yong-suk diam-diam keluar dari rumahnya dan pergi ke tempat So-yoon dulu. Sesampainya di sana, Yong-suk langsung masuk ke dalam rumah So-yoon dan merubah masa depan. Kini So-yoon sangat senang melihat ayahnya kembali, dan ia menangis di pelukan ayahnya. Keesokan harinya, So-yoon memberitahu Yong-suk kalau dirinya akan dibunuh oleh ibunya sendiri. So-yoon pun berhasil menyelamatkan Yong-suk dari kematian. Namun, menjadi awal dari bencana akibat telah merubah masa lalu.
Paman Sung Ho datang ke rumah Soyun membawa stroberi hasil panennya. Di masa lalu pun, Paman Sung Ho datang membawakan stroberi ke rumah Yong-suk. Saat ingin menaruh stroberi ke dalam kulkas, Paman Sung Ho malah menemukan bekas mayat di dalamnya. Yong-suk pun segera membunuh Paman Sung Ho karena telah menemukan barang bukti di rumahnya. Soyun pun bingung karena Paman Sung Ho tiba-tiba menghilang dari rumahnya, dan dia mengetahui dari polisi kalau Yong-suk lah yang telah membunuh Paman Sung Ho. Kemudian, Yong-suk meminta Soyun untuk mencari tahu bagaimana polisi bisa menangkap Yong-suk. Tapi Soyun yang marah mengabaikan permintaannya. Sekedar informasi, Yong-suk ini mengidap penyakit gangguan mental antisosial. Di masa lalu, Soyun kecil dan ayahnya datang ke rumah Yong-suk, dan hal itu dimanfaatkan oleh Yong-suk untuk mengancam Soyun. Di sisi lain, Soyun sedang berlatih menyetir dengan ayahnya. Namun tiba-tiba ayahnya menghilang karena telah dibunuh oleh Yong-suk di masa lalu. Masa depan pun berubah. Rumah yang ditempati Soyun terlihat terbengkalai dan tak lagi berpenghuni. Soyun kecil juga disandra oleh Yong-suk. Dan Yong-suk memberikan waktu 1 jam kepada Soyun untuk mencari bagaimana polisi bisa menangkapnya. Kemudian Soyun mencari kasus di tanggal 30 Desember 1999 dan berusaha menjebak Yong-suk di kecelakaan tersebut. Yong-suk digiring ke dalam jebakan Soyun, tapi Yong-suk dapat lolos dari kecelakaan itu. Yong-suk yang marah pun langsung melampiaskannya kepada Soyun kecil dan membuat Soyun di masa depan terluka. Yong-suk juga memberitahu kebenaran kalau bukan ibunya Soyun lah yang menyebabkan kebakaran di rumahnya, tapi Soyun lah yang menyalakan kompor itu. Soyun masuk ke kantor polisi untuk mencari berkas tentang penangkapan Yong-suk, tapi Yong-suk juga telah merubah masa depan dengan membakar alat bukti dari kasus pembunuhannya. Soyun melihat dalam buku catatan polisi kalau ibunya menggunakan telepon itu. Dia pun langsung mencari telepon tersebut dan menunggu panggilan dari ibunya. Ketika telepon masuk, Soyun langsung memperingatkan ibunya untuk pergi dari rumah itu. Tapi Yong-suk telah membunuh polisi itu. Karena telah mengubah masa lalu, Yong-suk kini masih hidup dan bebas di masa depan. 여보세요? Soyun berhasil merebut telepon itu dari Yong-suk, dan ibunya pun menelpon. Soyun mencoba mengarahkan ibunya untuk melawan Yong-suk, tapi Yong-suk menjadikan Soyun kecil sebagai umpan agar ibunya lengah. Ibu Soyun coba melawan dan menahan pisau yang ditebaskan oleh Yong-suk. Dan akhirnya mereka pun jatuh dari lantai 2 dan merubah masa depan. Soyun datang ke makam karena mengira ibunya telah tewas. Ternyata ibunya masih hidup. Akan tetapi, Yong-suk di masa lalu belumlah tewas. Dan masa depan pun berubah. Tamat. Ya, dari film ini ada pesan yang bisa kita ambil, yaitu jangan kalian coba-coba merubah masa lalu, karena bisa berdampak buruk bagi masa depan. Intinya, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang mau request film, langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Sayang, kok kamu belum tidur? Udah jam berapa tuh? Udah tengah malam. Habis ini doa. Ntar lagi juga kamu ketiduran. Merem aja paksa ya. Nggak boleh begadang terus, ntar kamu sakit.